Sahabat edukasi, kembali lagi kita berjumpa dalam bimbingan belajar seri Ayo Belajar yang diproduksi oleh UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran sejarah, judul Revolusi Industri, untuk sekolah menengah atas, kelas 11. Sahabat edukasi, nanti setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu menganalisis pemikiran-pemikiran yang melandasi peristiwa-peristiwa penting di Eropa. Dan sekarang kita dengarkan dulu percakapan teman-teman kalian dari SMA Al-Kausar Bandar Lampung, Regina, Raha, Yusa, dan Pak Ersan. Selamat mendengarkan. Yusa, kamu dari mana? Dari kantin, Re. Memangnya kenapa? Oh iya, kalian sudah paham tentang materi revolusi industri yang kemarin dijelaskan belum? Saya belum terlalu paham sih, tetapi saya sudah membaca materi itu semalam. Saya juga belum mengerti tentang materi itu. Memangnya kenapa? Sehabis istirahat ini kan pelajaran sejarah, dan hari ini akan dibahas lagi. Jika kita tidak paham, kita bisa diledekin loh. Bisa malu juga ya, kalau kita tidak paham. Jadi gimana nih? Saya belum terlalu paham tentang materi itu. Gimana kalau kita diskusikan bersama sebelum pelajaran sejarah dimulai? Jadi kita bisa paham tentang materi revolusi industri tersebut. Wah, ide yang bagus itu Yusa. Dengan begitu, kita bisa paham tentang materi itu. Oke, kalau begitu saya ya yang akan bertanya duluan. Jadi ada yang tahu nggak apa itu yang dimaksud dengan revolusi industri? Saya tahu Yus, revolusi industri itu adalah terjadinya perubahan secara besar-besaran dalam bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Wah, kalau begitu perubahan besar-besaran yang dimaksud itu apa sih? Kok kaitannya dengan industri? Iya, Re. Perubahan besar yang dimaksud itu adalah perubahan dalam mengerjakan pembuatan barang-barang industri yang semulanya dikerjakan oleh tenaga manusia atau hewan diganti dengan tenaga mesin. Oh, begitu ya. Pantas saja dikatakan perubahan secara besar-besaran dalam industri. Jadi revolusi industri itu perubahan secara besar-besaran yang memiliki dampak yang sangat besar untuk dunia ya. Ngomong-ngomong, manufaktur itu apa ya? Menurut buku yang saya baca semalam sih, manufaktur itu aktivitas manusia dari kerajinan tangan sampai ke produksi dengan teknologi tinggi. Tapi istilah ini lebih sering digunakan untuk dunia industri, di mana bahan baku diubah menjadi barang jadi dalam skala yang besar. Wah, jadi seperti itu. Oke, siapa yang akan bertanya selanjutnya? Saya dong mau nanya. Saya tahu apa itu revolusi industri, tetapi saya nggak tahu kapan revolusi industri itu dimulainya. Oh, kalau itu sih gampang. Jadi revolusi industri itu dimulai di Inggris pada tahun 1750 sampai dengan tahun 1850. Jadi revolusi industri itu terjadi kurang lebih selama 100 tahun. Jadi begitu ya, Re? Berarti revolusi industri sendiri berlangsung cukup lama ya? Oh iya, kalau begitu sebelum revolusi industri, keadaan di Inggris bagaimana ya? Sebelum terjadinya revolusi industri, Inggris merupakan sebuah negara terbelakang dan penduduknya masih bermata pencaharian di bidang pertanian. Ternyata Inggris pernah mengalami masa sulit juga ya? Benar Yus, pada masa itu juga sumber pendapatan terbesar bagi perekonomian dari Inggris adalah kerajinan dari bulu domba sebagai wol.
Oh iya, faktor utama dari revolusi industri itu apa ya? Revolusi industri itu faktor utamanya ditemukannya mesin uap. Kalian ada yang tahu nggak sih siapa penemu mesin uap itu? Saya tahu siapa penemu mesin uap itu. Dia adalah James Watt. Yap, betul sekali. Dia adalah pelopor terjadinya revolusi industri. Nah, dari mesin uap ini dapat diciptakan berbagai peralatan besar yang menakjubkan yang berpengaruh pada bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Oh iya, jika ada suatu kejadian kan pasti ada tokoh di balik kejadian itu. Nah, saya penasaran siapa saja sih tokoh lain dalam revolusi industri itu? Kebanyakan tokoh dalam revolusi industri adalah ilmuwan, seperti John Kay, sang penemu kumparan terbang, yang mendasari terciptanya mesin pintal yang akan diciptakan oleh James Hargreaves dan Richard Arkwright. Ada juga Friedrich dan Louis Auguste. Masih banyak lagi yang lainnya. Nah, Friedrich Engels dan Louis Auguste lah yang menciptakan istilah revolusi industri pada pertengahan abad ke-19. Oh begitu ya. Jadi apa semua tokoh pada masa itu setuju dengan adanya revolusi industri? Tidak semua juga sih. Contohnya seperti John Cunningham dan Nicholas Kraft berpendapat kalau proses perubahan ekonomi dan sosial terjadi secara bertahap dan revolusi jangka panjang adalah sebuah ironi. Wah, ternyata tidak semua orang yang setuju dengan revolusi industri itu ya. Betul, karena sudut pandang mereka berbeda satu sama lainnya. Oh iya, kalian ada yang tahu nggak sih apa saja penyebab timbulnya revolusi industri? Timbulnya revolusi industri itu ada beberapa faktornya, seperti faktor politik, faktor sosial ekonomi, dan faktor budaya dan teknologi. Iya, faktor politik terjadi karena adanya perang mawar pada abad ke-17 antara kaum bangsawan baru dan bangsawan kuno. Perang ini dimenangkan oleh bangsawan baru. Nah, kalau di faktor sosial ekonomi itu apa? Kalau di faktor sosial ekonomi itu karena terjadinya revolusi agraria. Karena terjadinya revolusi agraria, Inggris kaya akan bahan dasar industri dan memiliki modal yang cukup banyak. Revolusi agraria itu apa sih? Nah, kalau revolusi agraria itu dibagi dua. Tetapi saya hanya ingat yang pertama. Kalau yang pertama itu adalah tahapan terjadinya perubahan penggunaan tanah yang semulanya hanya untuk pertanian menjadi usaha perkebunan, peternakan, dan pertanian yang terpadu. Saya tahu loh yang kedua itu apa. Adalah mengubah cara mengerjakan tanah yang semula tradisional dengan penggunaan mesin-mesin atau mekanisme. Nah, kalau di faktor budaya dan teknologi itu digerakkan oleh inovator atau penemu teknologi yaitu mesin seperti James Watt tadi. Wah, ternyata banyak juga ya materi tentang revolusi industri ini. Untung kita sudah mendiskusikannya bersama. Jadi kita bisa lebih paham tentang materi ini. Benar sekali Raha. Jika kita mempelajarinya bersama, jadi terasa lebih mudah ya untuk memahaminya. Iya, betul itu. Saya juga merasa lebih mudah memahami materi setelah mendiskusikannya tadi. Sepertinya sebentar lagi istirahat selesai. Wah, iya juga ya. Lebih baik kita bergegas masuk ke kelas sebelum Pak Erson datang. Benar itu. Ayo kita masuk ke kelas. Sahabat edukasi, dari diskusi yang sudah kita dengarkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa revolusi industri adalah perubahan secara besar-besaran dalam memproduksi barang. Tenaga manusia sebagai tenaga penggerak digantikan menjadi tenaga mesin, sehingga produksi barang akan lebih cepat karena ditemukannya alat-alat produksi yang bersifat mekanisme. Sahabat edukasi,
Tentu kalian sudah mulai paham mengenai latar belakang revolusi industri. Dan sekarang kita akan lanjutkan kembali mengenai pemikiran-pemikiran yang mendasari lahirnya revolusi industri. Jam kedua segera dimulai. Para siswa diharapkan memasuki ruang kelas masing-masing. Silakan disiapkan dahulu. Ya. Duduk siap. Gerak. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswa semuanya, pada hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita. Tapi sebelum memasuki materi, ada yang masih ingat kemarin kita sudah membahas pada pokok bahasan apa? Saya masih ingat, Pak. Kemarin Bapak membahas tentang revolusi industri. Baiklah, sebelum Bapak lanjutkan pada materi berikutnya, Bapak persilahkan dulu. Siapa di antara kalian yang belum mengerti tentang revolusi industri? Oh iya Pak, kemunculan revolusi industri itu juga dipengaruhi dengan adanya kaum rasionalisme. Apakah yang menganut paham rasionalisme tersebut Pak? Yang dimaksud dengan paham rasionalisme itu, Bapak jelaskan. Pada saat tahun 1596 sampai dengan tahun 1650, seorang tokoh paham rasionalisme yang juga seorang filsuf dan juga seorang ahli matematika bernama René Descartes mengatakan cogito ergo sum, yang artinya saya berpikir karena itu saya ada. Nah, inilah paham rasionalisme yang dianut oleh kelompok materialis. Sehingga dari kaum rasionalis ini memunculkan adanya agama baru Kristen Protestan, adanya juga pemikiran-pemikiran yang mengedepankan ilmu pengetahuan sebagai landasan utama di dalam berpikir masyarakat. Lalu bagaimana dengan Aufklärung, Pak? Apakah mempengaruhi munculnya revolusi industri tersebut? Dan siapakah tokoh yang menganut paham ini? Siswa sekalian, pertanyaan Yusa tadi tentang Aufklärung. Nah, sebelum Bapak jelaskan lebih lanjut, kira-kira di antara kalian ada yang bisa bantu? Saya bisa, Pak. Tokohnya kalau nggak salah yaitu John Locke. Benar apa salah? Kalau seperti yang saya baca seperti itu, Pak, semalam. Apakah itu benar? Iya, kalau nggak salah berarti benar, Regina. Nah, Bapak jelaskan. Jadi tokoh penganut Aufklärung itu adalah John Locke. Jangan John Locke ya. Pada saat itu, John Locke mengungkapkan pandangan terhadap civil society dan kekuasaan politik. Sehingga John Locke menolak adanya kekuasaan tirani dan otoriter yang digagas oleh raja-raja. Oh, jadi gitu ya Pak. Tetapi saya masih sedikit belum mengerti nih Pak, apa yang dimaksud kekuasaan tirani itu? Anak-anak semua, yang dimaksud kekuasaan tirani itu ialah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang demi kepentingan pribadi ataupun kekuasaan atas kemauan sendiri. Jadi kalau orang yang mau sendiri-sendiri dengan pemikirannya karena dia punya kekuasaan dan sewenang-wenang, inilah yang disebut dengan kekuasaan tirani tersebut. Oh iya. Lalu yang dimaksud dengan absolutisme itu apa ya Pak? Yus, aku tahu nih absolutisme itu apa. Ya coba Regina. Jadi absolutisme itu pandangan bahwa kebenaran nilai
atau realitas secara objektif nyata, final, dan abadi. Yang artinya adalah orang dituntut setia dengan seseorang, penguasa atau kelas yang berkuasa tanpa mempersoalkannya. Dan saat itu Luke juga mengkritik sistem pemerintahan yang ada di negara tempat kelahirannya. Karena pada saat itu negara kelahirannya menganut pemerintahan absolutisme. Berarti pemerintahan absolut sangat bertentangan ya dengan paham John Locke tadi. Benar apa yang disampaikan oleh Regina dan juga Yusapar barusan. John Locke menuliskan dalam pemikirannya yang berjudul Two Treatises of Government, dia mengatakan bahwa pemerintah absolut tidak memberikan ruang kepada masyarakat untuk bisa menentukan pilihannya sesuai yang diinginkan. Jadi semua harus ikut apa yang dikatakan oleh raja. Dari beberapa peristiwa penting di Eropa inilah yang kemudian mempengaruhi munculnya revolusi industri di Inggris. Nah, anak-anak sekalian, pembahasan kita pada hari ini adalah tentang revolusi industri. Ada yang masih ingat tentang revolusi industri tersebut? Saya masih ingat nih Pak, kemarin kita mempelajari tentang revolusi industri. Nah, revolusi industri itu dimulai di Inggris pada tahun 1750 sampai dengan 1850. Pada masa itu terjadi perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Iya, betul jawaban Regina. Ada yang mau menambahkan? Saya Pak, jadi pada masa itu banyak ilmuwan Pak, dan para ilmuwan itu menciptakan banyak penemuan yang sangat berguna sampai sekarang. Iya, benar sekali. Jadi anak-anak, pada masa revolusi industri itu banyak para ilmuwan yang menciptakan penemuan-penemuan baru, seperti mesin uap, mesin pintal, dan beberapa alat-alat lainnya. Siapa penemu mesin uap? Saya Pak. Saya. Ya coba, Rardian. Penemu mesin uap itu James Watt Pak. Iya, 100. Iya. Hebat. Kalau seperti ini kan, penemu mesin uap menurut teman kalian tadi adalah James Watt. Kira-kira masih ada jawaban lain? Benar Pak, bahwa penemu mesin uap adalah James Watt. Iya, betul. Nah, kalau seperti ini punya siswa hebat-hebat, nggak salah Bapak ngajar. Anak-anak, James Watt pada tahun 1781 menemukan mesin uap. Pak, saya mau nanya dong. Kenapa penemuan itu dianggap sebagai salah satu faktor penting terjadinya revolusi industri? Sebelum Bapak jawab, ada yang mau bantu? Saya Pak. Ya, coba Pak. Karena pada masa itu mesin uap adalah teknologi yang paling berperan dalam terjadinya revolusi industri. Bagus. Ada yang mampu menambahkan? Saya mau nambahin Pak. Jadi mesin uap itu dianggap sebagai pelopor dari penemuan-penemuan teknologi di industri yang lain. Saya Pak, saya juga tahu. Coba Yusapar. Kalau menurut saya sih, karena mesin uap berpengaruh besar pada kegiatan ekonomi dan transportasi pada masa itu. Iya, kita beri aplaus buat Regina, lalu Yusa dan Raha. Jadi jawaban kalian itu semua benar. Pada masa itu, mesin uap dianggap sebagai penemuan yang paling revolusioner. Artinya, penemuan mesin uap sangat berpengaruh pada kegiatan ekonomi, industri, dan transportasi pada masa itu. Selain itu juga, mesin uap menjadi pelopor dari penemuan-penemuan lain terkait dalam bidang industri. Nah, apa saja peralatan yang berhasil setelah ditemukan mesin uap? Ada yang mengetahui? Banyak sekali Pak, seperti lokomotif atau kereta api, kapal perang, dan mesin uniflow yang digerakkan dengan mesin uap, dan masih banyak lagi. Betul. Peralatan yang berhasil ditemukan dari adanya mesin uap adalah peralatan-peralatan yang baru disebutkan oleh Raha tadi.
Nah, teknologi yang barusan tadi disebutkan tercipta dari paham-paham sebelum adanya revolusi industri. Paham-paham tersebutlah yang menyebabkan meningkatnya pengetahuan para ilmuwan pada masa itu. Jadi, paham-paham apa saja yang mendasari munculnya revolusi industri itu, Pak? Ada yang bisa membantu jawab nggak kira-kira? Saya jawab ya Pak. Jadi, paham-paham yang mendasari munculnya revolusi industri itu ada dua Pak, yaitu rasionalisme dan Aufklärung. Benar sekali Yusapar. Jadi paham-paham yang mendasari revolusi industri itu ada dua, yaitu rasionalisme dan Aufklärung. Ada yang menanyakan tentang rasionalisme? Pak, saya mau nanya. Jadi, dampak yang terjadi karena revolusi industri ini apa ya? Dampak dari revolusi industri yang mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat di Inggris itu terjadi di berbagai bidang, baik bidang sosial ekonomi, politik. Di bidang sosial ekonomi sendiri, barang-barang yang dihasilkan melimpah dengan harga murah karena prosesnya cepat. Oh, gitu. Oh, iya. Iya. Nah, selain itu juga muncul urbanisasi. Karena masyarakat desa itu lebih tertarik datang dan bekerja di kota. Iya juga ya. Iya. Selain dampak yang muncul dalam bidang ekonomi dan sosial, juga ada dampak-dampak dalam bidang politik dalam masyarakat Inggris. Di antara kalian mungkin dapat memberikan contoh dampak munculnya akibat revolusi industri di Inggris dalam bidang politik? Saya, Pak. Coba, Radian. Dampak dalam bidang politik tersebut yaitu munculnya revolusi sosial, Pak. Benar? Iya Pak, jadi yang dimaksud dengan revolusi sosial itu adalah kaum buruh yang ingin memperbaiki nasibnya, terus berjuang untuk perbaikan gaji. Iya benar Yusa. Tapi mengapa kaum buruh tersebut memperbaiki nasibnya? Melalui tuntutan perbaikan gaji. Saya bisa menjelaskan, Pak. Karena pada masa itu, upah yang diberikan kepada buruh sangatlah kecil. Karena banyak kaum buruh dengan adanya revolusi industri, hanya dibutuhkan tenaga kerja yang mempunyai keahlian khusus, sehingga tenaga kerja yang tidak memiliki skill hanya mendapatkan gaji yang rendah dengan waktu kerja yang lebih lama. Benar Regina? 2 jempol untukmu. Yeay. Sahabat edukasi yang tercinta, di dalam revolusi industri mempunyai beberapa dampak-dampak yang muncul. Antara lain adalah dampak ekonomi dan sosial. Dalam dampak ekonomi, dengan munculnya revolusi industri, maka produksi barang semakin meningkat dengan jumlah produksi yang banyak dan cepat, sehingga harga akan murah. Dalam bidang sosial, munculnya kota-kota industri mendorong masyarakat-masyarakat desa untuk lebih tertarik datang ke kota sebagai tenaga kerja. Tetapi akibat yang muncul, jika tenaga kerja tidak mempunyai keahlian, maka mereka akan menjadi tenaga buruh yang mendapatkan upah minimum atau upah rendah. Siswa sekalian, dengan adanya perjuangan kaum buruh untuk memperbaiki nasibnya ini, maka pada tahun 1830-an di Inggris dikeluarkan adanya beberapa undang-undang. Antara lain Reform Bill tahun 1832 yang memberikan kesempatan kaum buruh mendapatkan hak dalam perwakilan parlemen. Factory Act atau Undang-Undang Pabrik tahun 1833 yang melarang anak-anak dan wanita untuk bekerja pada tambang di bawah tanah. Selain itu juga muncul adanya Poor Law atau Undang-Undang Fakir Miskin pada tahun 1834, di mana fakir miskin dan pengangguran ditanggung oleh negara
agar tidak berkeliaran. Saya mau tanya Pak, Iya, silakan Yusapar. bagaimana dampak revolusi industri bagi Indonesia Pak? Nah, sebelum Bapak jawab, ada yang bisa bantu? Saya bisa, Pak. Silakan Rahardian. Ada banyak, Pak, dampaknya bagi Indonesia. Contohnya, Indonesia menjadi negara jajahan untuk mencukupi negara yang menjajahnya. Rahardian, kamu baru aja menjawab bahwa Indonesia menjadi negara jajahan untuk mencukupi negara yang menjajah. Coba diperjelas. Jadi, seperti ini, Pak. Hasil alam Indonesia diambil oleh Belanda dan dijual ke negara Eropa untuk mengisi kas negara Belanda. Masih ada yang menambahkan? Jadi, Indonesia juga menjadi penghasil bahan baku yang murah, sehingga bangsa Belanda datang untuk mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia. Contohnya minyak tanah dari Tarakan, Kalimantan Utara. Benar itu Regina. Ayo, masih ada yang bisa memberikan contoh lainnya? Saya. Ya, coba Yusapar. Indonesia mengenal teknologi industri dari bangsa kolonial berupa pabrik-pabrik, Pak. Baik Yusa, selain pabrik-pabrik, apalagi yang kalian ketahui? Teknologi berupa lokomotif, Pak, untuk mengangkut bahan dan hasil pabrik tersebut. Benar, Yusa, Raha, dan Regina. Dengan adanya revolusi industri di Inggris, maka Indonesia menjadi daerah jajahan bangsa asing untuk memenuhi kebutuhan akan industri negaranya. Oh iya. Baiklah siswa sekalian, Bapak akan menyimpulkan materi pelajaran kita pada hari ini tentang revolusi industri. Revolusi industri di Inggris muncul dipengaruhi oleh kondisi politik di Inggris pada abad ke-17, di mana kaum bangsawan baru memenangkan perang mawar atas bangsawan kuno. Oh iya. Berbeda dengan bangsawan kuno yang terkesan mewah dan boros, bangsawan baru yang muncul sebagai pemenang ini berpikiran maju untuk mengutamakan kemajuan ekonomi daripada kepentingan politik belaka. Selanjutnya, revolusi industri muncul karena adanya faktor sosial ekonomi, berupa adanya revolusi agraria dan banyaknya bahan baku industri serta modal yang cukup, sehingga negara Inggris menjadi negara yang mempelopori industri. Munculnya penemuan-penemuan baru dari para ilmuwan yang dipelopori oleh James Watt menemukan mesin uap dan beberapa penemuan lainnya yang mengubah tenaga manusia menjadi tenaga mesin dalam memproduksi barang-barang industri yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan adanya revolusi industri ini membawa dampak yang sangat luas dalam kehidupan, berupa revolusi agraria, revolusi sosial, dan juga imperialisme serta kolonialisme di dunia. Oh begitu. Nah, dengan demikian pertemuan kita pada hari ini selesai dengan topik bahasan kita revolusi industri. Ke depan kita akan lanjutkan lagi dengan materi berikutnya. Nah, sahabat edukasi, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini tentang revolusi industri. Dari Gedung UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.